Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di UMN Channel, Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi dan rekan saya Roy Ganes. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Berita pertama datang dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah mengadakan workshop untuk dosen PPG dan guru pamong. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan pelatihan kepada dosen PPG dan guru pamong mengenai teknis pelaksanaan PPG. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah menggelar workshop bagi dosen PPG dan guru pamong di ruang rapat Muhammad Salim Siregar. Workshop ini berlangsung selama 4 hari, dimulai pada 8 April sampai 11 April. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada dosen PPG dan guru pamong mengenai teknis pelaksanaan PPG. Hal ini dilakukan juga karena adanya instruksi dari Kemendikbud untuk membekali para dosen, guru pamong, dan admin Learning Management System atau LMS. Maka dari itu kita harus memberikan pelatihan kepada dosen, guru pamong, dan admin LMS sehingga pelaksanaan di tanggal 12 nanti insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Di intinya bahwa pendidikan profesi guru ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama kita di UMN Al-Wasliyah. Kita sudah mendapatkan izin dari kementerian untuk 5 bidang dan kita untuk tahap pertamanya dapat kuota untuk 2 bidang, yaitu guru SD dan pendidikan bahasa Inggris. Pembelajaran PPG nantinya akan terdiri dari 3 materi, yaitu pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, dan PPL. Pelaksanaan ini diawasi langsung oleh pusat. Jadi bagi kami selaku instruktur misalnya, itu benar-benar melaksanakan pelaksanaan pembelajaran itu sebaik-baiknya dengan menggunakan daring karena dikontrol oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang saya berharap selaku dekan FKIP UMN Al-Wasliyah bahwa kesempatan workshop ini harus kita gunakan sebaik-baiknya dan kita akan menunjukkan bahwa UMN Al-Wasliyah itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan PPG ini. Program PPG sudah berlangsung di UMN Al-Wasliyah sejak 12 April 2021. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Meiliza Putri, UMN Channel, mengabarkan. Berita selanjutnya, Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah bersama dengan Ketua Umum PB Al-Jamiatul Wasliyah dan Ketua PW Sumatera Utara Al-Jamiatul Wasliyah meresmikan musola yang diberi nama Musola Al-Wasliyah. Musola ini diwakafkan untuk kepentingan umat. Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti, mewakafkan satu musola yang diberi nama Musola Al-Wasliyah. Musola ini diwakafkan kepada organisasi Al-Wasliyah yang nantinya akan diserahkan kepada pengurus cabang Al-Wasliyah Medan Sunggal. Hal ini tentu disambut baik oleh organisasi Al-Wasliyah. Saya kira yang beliau lakukan ini contoh lah bagi kita, sekaligus motivasi bahwa kalau kita punya kesempatan dan rezeki, yang paling kekal itu sesungguhnya ketika kita serahkan di jalan Allah. Dan apa yang beliau lakukan dengan mewakafkan tanahnya, berikut dengan tentu saja hartanya dan uangnya untuk membangun ini adalah pelajaran yang harus kita ambil bahwa di saat beliau punya kesempatan dan rezeki yang cukup, maka beliau menyerahkannya untuk jalan dakwah. Dan itu yang saya kira belum tentu semua orang bisa melakukan hal yang sama. Dan bagi warga Wasliyah saya ingin mengajak kepada kita semua sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Marilah gunakan harta yang kita punya itu supaya hartanya kekal dan kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar manfaatnya, maka letakkan di jalan Allah, kira-kira begitu. Musola ini diberi nama Al-Wasliyah karena kecintaan Bapak Dr. KRT Hardi Mulyono Kasurbakti terhadap organisasi Al-Wasliyah.
bahwa apa yang kita cari, apa yang kita dapatkan di dunia ini selama ini tentu sudah kita menikmati, kita manfaatkan untuk kepentingan diri kita, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain. Oleh karena sudah saatnya lah apa yang ada itu kan mulai perlahan-lahan sebagaimana tausiah Ustadz tadi Pak Kiai Masrul Khomis bahwa segala sesuatunya pada saatnya akan dilepaskan. Saya berpikir dan bermusyawarah dengan keluarga, maka sesungguhnya harta kita itu kan harta yang kita wakafkan, yang kita infakkan. Itulah sesungguhnya harta kita yang akan kita nikmati kemudian. Kalau yang sekarang kita sedang pegang, kita kuasai ini, itu bukan kita punya. Itu yang saya dapatkan dari pelajaran yang saya peroleh dari para kiai. Kemudian menambahkannya atas nama organisasi? Itu wujud dari rasa cinta kepada organisasi, bahwa kita atau saya menyadari bahwa bisa seperti sekarang ini diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah perguruan tinggi yang sama sekali tidak pernah saya cita-citakan. Itu juga karena didikan organisasi. Karenanya wajar kalau apa yang saya dapat dan apa yang kemudian saya berikan itu tidak melupakan organisasi itu. Pada 9 April 2021 lalu, Bapak Rektor UMN Al-Wasliyah didampingi dengan Ketua Umum PB Al-Jamiyatul Wasliyah, Bapak Dr. Kiai Haji Masyuril Khamis SHMM, dan juga Ketua Umum PB Sumatera Utara Al-Jamiyatul Wasliyah, Bapak Dr. Dedi Iskandar Batubara, meresmikan Musola Al-Wasliyah tersebut. Selain meresmikan musola, beliau juga mengundang dan memberikan santunan kepada anak yatim. Diharapkan, dengan adanya musola ini, warga di sekitar musola akan lebih mendapatkan pelayanan yang baik untuk beribadah. Yang pertama, ini akan menjadi tempat pembinaan masyarakat di sini. Tentu pembinaan jamaah, secara ibadah mereka akan lebih mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga kita harapkan ibadah sholat-sholatnya akan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, generasi mudanya akan mendapat tempat untuk melakukan pembinaan rohani. Dan untuk anak-anak kecilnya bisa juga di sini dibuat semacam tahfizul Quran atau taman kanak-kanak, tempat bermain, tempat belajar. Subhanallah, itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Dan menurut saya ini sesuatu yang mesti dicontoh oleh para aghnia, para orang-orang yang punya kelebihan. Mungkin tidak musola, tapi mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin di situ sudah ada musola, sudah ada masjid. Buat aja lah tempat-tempat yang produktif supaya orang-orang bisa semakin meningkatkan kualitasnya. Itu harapan saya. Dan bagaimana dengan harapan Bapak untuk Al-Wasliyah ke depannya, Pak? Saya sebagai ketua umum tentunya punya ekspektasi yang luar biasa. Kita kepingin Al-Wasliyah itu pertama semakin dikenal oleh banyak orang, semakin berperan di dalam masyarakat dan pemerintah, dan jauh lebih penting dari itu adalah Al-Wasliyah harus mampu mendatangkan satu perubahan cara memandang masyarakat terhadap agamanya, dalam arti bagaimana umat Islam kembali kepada fikrah Islami yang sesungguhnya. Bagaimana anak-anak muslim kita ke depan mendapat satu katakanlah pelayanan yang baik dari Al-Jamiyatul Wasliyah, khususnya kaitan kependidikannya, kaitan dengan ekonominya, kaitan dengan ibadah-ibadahnya. Jadi kita punya satu harapan yang sangat besar, dan harapan itu tidak bisa hanya pada saya, tapi juga harus pada seluruh komponen yang ada. Termasuk di dalamnya adalah pengurus perguruan tinggi dan masyarakat simpatisan dari Al-Jamiyatul Wasliyah. Dari Medan, tim UMN Channel mengabarkan. Berita selanjutnya, Polsek Medan Sunggal membagikan makan siang gratis kepada warga Medan Sunggal. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan selama 2 tahun. Polsek Medan Sunggal membagikan makan siang gratis untuk masyarakat di Medan Sunggal. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari Jumat dan sudah berlangsung selama 2 tahun.
Bertempat di warung sedekah yang berada di Jalan Sunggal, pihak Polsek Medan Sunggal didampingi dengan Lurah Kelurahan Sunggal memberikan makan siang gratis kepada warga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dalam rangka membantu masyarakat miskin untuk menerima makanan gratis dari kami, dari Polsek Sunggal. Dan siapa saja yang melintasi warung ini bisa menikmati makanan di sini. Sejak kapan Pak kegiatan ini dilaksanakan? Kurang lebih 2 tahun yang lalu, sejak awal tahun 2019. Awalnya ide ini dari siapa Pak? Ya, ide ini awalnya adalah warung ini tempat untuk berkumpul masyarakat di sini dalam rangka menerima aspirasi masyarakat dalam situasi Kamtibmas wilayah Sunggal. Kemudian terbentuk ide dari masyarakat bahwa ke depan kita akan memberikan makanan gratis untuk masyarakat miskin. Apa harapan Bapak dengan dilaksanakannya kegiatan ini Pak? Ya, harapannya mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati makanan dari kami dan Allah bisa memberkahi kegiatan ini sehingga terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan tertib di wilayah Sunggal. Masyarakat tentu menyambut baik kegiatan ini karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Jadi dengan adanya kegiatan setiap Jumat di warung Polsek Sunggal ini ya, khusus masyarakat anak juga masyarakat banyak datang kembali mendapatkan ya cara membuatkan nasi berkah setiap Jumatnya yang dilaksanakan oleh kami. Kami juga dari Puspika Kelurahan Sunggal, dari Babinsa Kelurahan Sunggal, dan Kelurahan dan Babinsa cukup menyambut baik kegiatan ini yang dimana jadi dapat meringankan beban warga masyarakat, apalagi ini dalam wabah COVID-19 ya, sangat membantu untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Masyarakat berharap bahwa kegiatan ini dapat terus berlangsung. Polsek Sunggal dengan pengusaha yang ada di Sunggal, terutama dengan Bapak Hardi Mulyono, Rektor UMN Sunggal, Rektor UMN Medan, yang mana beliau serta membantu dalam pelaksanaan makan gratis ini, dan harapan kami supaya ini berkelanjutan karena sangat menolong kepada warga-warga masyarakat yang kurang mampu. Dan kami berharap kepada para pengusaha, yuk mari sama-sama untuk bergotong royong untuk supaya bisa lebih banyak untuk pemberian makan gratis ini. Dari Medan, tim UMN Channel mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi dan rekan saya Reganes beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa ingat pesan ibu ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.